Pak Ringkin. Bentar, Pak. Anu dulu. Pelajaran itu apa sih? Trikon, trikon sustainable. Oke, Tanya apa Pak saya Wawan, ingat? Bapak Ibu Mas Mbak, sudah kedengaran suaranya? Sudah, Pak? Sudah, Tes. Kak. Sudah, Oke, Sudah Pak, jelas Pak. oke. Baik, kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. salam Bapak. Eh, Salam baik, dan bahagia. pada kesempatan malam ini ada apa dosen tamu ya dari beliaunya itu praktisi juga dosen ya. Nah, mungkin sebelum beliau menyampaikan kuliah materi pada sesi malam ini, saya perkenalkan dulu beliaunya. Saya share ini dulu ya untuk CV beliaunya. Di mana ini? Ya, beliaunya di mana? Bentar. Apakah sudah terlihat? Terlihat Pak. Sudah Sudah, terlihat? Pak. Ya, ya. Terlihat. Baik, ini perkenalkan dosen kita, narasumber kita pada malam hari ini. Beliau itu sebenarnya sahabat saya ya. Eh, Pendidikan beliau namanya Wawan Sugiarto, SE, MSc, PhD. S3 beliau, doktor atau PhD-nya bidang ekonomi dan keuangan dari Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Lulus tahun 2020. Kemudian S2-nya Magister Science Management UGM. Nah, ini bareng sama saya lulusannya 2009 juga. Tapi cepetan beliaunya. Cepetan beliaunya. Kemudian S1-nya Sarjana Manajemen dari UGM juga. Ya, lulus tahun 2006. Jadi selesai lulus S1 langsung ke S2. Setelah itu masuk di Kemenkyu dan kuliah di Brisbane, Australia, lulus tahun 2020. Pengalaman kerja beliau ini, saat ini beliau sebagai beliau ini termasuk apa promosinya, karirnya cepat ya. Karirnya cepat ini dari mulai Kemenkyu 2009, belum lulus S2 itu sudah diterima di Kemenkyu tahun 2009. Kemudian sampai sekarang beliaunya di Kemenkyu juga. Jadi sebelumnya sebagai Kepala Subbagian Manajemen Edukasi Publik, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkyu. Kemudian Kepala Subbagian Layanan Informasi Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkyu, kemudian Kepala Seksi Pelaksanaan Pembiayaan dan Analisis Kinerja Proyek Surat Berharga Syariah Negara 1, kemudian Analis Proyek Sukuk
negara Kementerian Keuangan, analis resiko ekonomi dan fiskal BUMN Kementerian Keuangan, analis transaksi sukuk negara Kementerian Keuangan, dosen IBN Jakarta 2012 sampai 2015, kemudian mengajar juga di STIE Muhammadiyah Jakarta 2010 sampai 2015, dan saat ini beliau mengajar di Universitas Islam Internasional Indonesia. Tadi saya sampaikan selain dari di Kemenkyu, beliau juga mengajar sebagai dosen di Universitas Islam Internasional Indonesia. Kemudian beliau itu eh, aktif menulis di berbagai media, baik itu jurnal bereputasi maupun media nasional. Nah, ini nomor kontaknya dan emailnya. eh jadi pada malam hari ini, kenapa saya meminta beliau untuk menjadi narasumber pada kuliah kita kali ini di manajemen keuangan di manajemen resiko itu karena beliau dalam karir di Kemenkyu-nya itu berhadapan atau di bagian mengelola resiko, ya, mengelola resiko sampai dengan saat ini. Mungkin itu perkenalan dari saya eh, terkait dengan narasumber kita pada malam hari ini, ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada sahabat saya, Pak Wawan. Monggo Pak Wawan bisa mulai, waktunya saya serahkan sepenuhnya Pak Wawan. Terima kasih Pak Ariskin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran Pak, Bapak Ibu ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ini mohon maaf ini kuliahnya bisanya malam Pak Rizkin dan Bapak Ibu. Kalau sore nanti khawatir dipanggil ada rapat dan sebagainya, jadi tidak bisa eh, full. Jadi malam ini Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Rizkin yang sudah Pak Rizky dan tim OST yang sudah mengundang. Ini kayaknya kali ketiga kami mengisi kuliah di OST. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rizkin, kami itu sama-sama dulu waktu kuliah S2 bareng. Beliau ini adalah senior saya, mentor saya dulu. Yang ngajarin saya dulu biasanya adalah Pak Rizkin, biasanya datang ke kosan saya atau ke kosannya Pak Rizkin waktu dulu. Mereka masih di Jogja, Bapak Ibu sekalian. Sekarang pun Pak Rizky juga di Jogja kembali, Alhamdulillah. Eh, Sebagaimana tadi disampaikan, Bapak Ibu sekalian, sehari-hari saya di Kementerian Keuangan, kemudian kadang-kadang juga menjadi dosen tamu. Kemarin terakhir di MBA-nya SBM ITB, waktu lalu, belum lama juga. Nah, hari ini saya sebenarnya tidak ingin mengajar, cuma ingin berbagi aja Bapak Ibu sekalian terkait dengan topik mengelola resiko. Ini saya share dulu bentar Pak. Kelihatan Bapak Ibu ya? Kelihatan. Eh, Bahannya kelihatan Bapak Ibu ya. Saya karena kebetulan saya pakai dua screen ini di komputer saya, jadi semoga di Bapak Ibu kelihatan ya ininya ya. Ya, sebenarnya tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan risiko ini, saya punya beberapa ini ya karena memang kami di Kementerian Keuangan salah satu adalah mengelola risiko. Jadi kalau share screen nggak kelihatan Pak Rizky ya? Sebentar. Kelihatan, kelihatan. Ya, Bisa kelihatan Pak full, Wawan. bisa full nggak Pak Rizky? Bentar.
Sudah ya, Mas Awan. Iya. Baik, hari ini saya ingin ini Bapak Ibu sekalian ingin sharing terkait dengan bagaimana mengelola risiko di era yang memang penuh ketidakpastian. Ya, istilahnya kalau mungkin Bapak Ibu belajar strategic management atau organization behavior atau manajemen perubahan, istilahnya adalah disruption, artinya memang segala sesuatu yang yang memang banyak mengubah. Hari ini kita eh, apa ya memahami bahwa dinamika di berbagai sektor berubah karena salah satunya dorongan teknologi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat secara apa ya dunia, bahwa dunia kita mengalami perubahan cepat sekali. Di tahun 2020 kita melihat ada yang namanya COVID. COVID kemudian mengubah cara kita berinteraksi. Dulu apa kuliah seperti ini mungkin sesuatu yang jarang sekali, tapi COVID memaksa kita untuk banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah online, sehingga malam hari ini pun sebenarnya kita juga salah satu berkah atau mungkin manfaat nilai positif dari adanya COVID adalah ya kita bisa berinteraksi melalui Zoom dan sebagainya. Kemudian di tahun 2022 juga ada perang Rusia Ukraina dan sampai sekarang juga masih berlangsung, belum tahu kapan akan selesainya. Itu juga mengakibatkan berbagai hal. Kemudian hal yang tidak kalah pentingnya adalah juga ada krisis energi karena kalau kita mengikuti juga konflik Timur Tengah yang tidak selesai dan sekarang yang terbaru adalah tentu Bapak Ibu mengikuti bagaimana Amerika dengan Iran dan juga Israel terlibat konflik perang regional sehingga mempengaruhi uh, berbagai hal termasuk juga pasokan energi. Dan kita mengetahui sekarang di era saat ini dengan adanya era AI ini banyak hal juga berubah sehingga dengan secara manual sekarang dengan ada AI cara kita untuk mengelola resiko juga berubah. Kemudian tidak kalah penting di Amerika juga terjadi perubahan dengan pergantian kepemimpinan. Kemudian di periode kedua Donald Trump ini juga banyak sekali kebijakan yang tentu juga berimbas secara global, termasuk juga dalam ini adalah perang tarif. Sehingga dulu kalau kita belajar di buku-buku strategic management, kemudian di buku-buku perdagangan internasional, kemudian di makroekonomi, ada istilah yang disebut dengan globalisasi, semua menyatu. Tetapi di 2025 ke sini, 2006 ke sini, terjadi sebaliknya, terjadi fragmentasi, terjadi sesuatu yang berbagai negara mulai melindungi atau mulai memproteksi dari dunia luar, sehingga dunia tidak lagi menjadi globalisasi, tetapi menjadi fragmentasi. Kemudian juga tentu dalam konteks perubahan iklim, kita melihat juga bahwa perubahan iklim mendorong berbagai hal, termasuk juga perubahan cuaca, kemudian dan sebagainya. Dalam konteks manajemen risiko, karena saya melihat dari apa rencana studi ininya Pak. Sekarang istilahnya apa Pak? Rizkim, bukan silabus ya. Kalau dulu zaman kita kuliah silabus, sekarang RPS, S, RPS, RPS, jalan semester, rencana pembelajaran semester. rencana pembelajaran semester. Iya, semester. Dalam konteks ini tentu karena Bapak Ibu belajarnya apa yang saya lihat dari RPS tersebut adalah dalam konteks manajemen risiko corporate, tentu kalau Bapak Ibu ada di organisasi adalah bagaimana kesiapan kita menghadapi berbagai risiko yang barangkali memang risiko itu belum pernah ada di era sebelumnya. Kita tidak pernah membayangkan bahwa adanya COVID mendorong kita berinteraksi, beraktivitas secara terbatas, sehingga dari COVID juga lahir berbagai peluang baru, baik itu yang sifatnya seperti online saat ini, kemudian toko online dan sebagainya semakin berkembang di era COVID.
Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui bahwa dalam konteks resiko, kalau Bapak Ibu belajarnya adalah manajemen risiko corporate, tentu apa yang terlihat itu dalam konteks risiko adalah risiko ada di mana-mana. Tentu kalau dulu kita belajar di sini, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya adalah terjadi penurunan penjualan, kemudian ada kenaikan biaya, kemudian gangguan operasional. Tetapi di era sekarang, risiko itu juga bertambah. Beberapa mungkin bawaan dari sebelumnya, seperti risiko regulasi, kemudian risiko geopolitik. Tetapi di kondisi-kondisi sekarang, adanya risiko teknologi itu juga merupakan salah satu yang perlu kita cermati, Bapak Ibu sekalian. Tentu dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena saya melihat bahwa ini sudah pertemuan ke-13 ya Pak Rizkin ya, sudah 12-13, tentu Bapak Ibu sudah belajar tentang berbagai konseptual tentang manajemen risiko, kemudian bagaimana menghitung dan mengadresnya, kemudian bagaimana memitigasinya. Nah, tentu dalam konteks risiko yang memang tidak terlihat tetapi nyata, bahkan terakhir sekarang kita juga menghadapi namanya beberapa hal terjadinya risiko reputasi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat secara global, kalau kita belajar global risiko, jadi ada beberapa risiko yang tentu Bapak Ibu perlu pahami. Yang pertama tentu adalah dari sisi risiko ekonomi. Di sini tentu kalau kita lihat ada namanya resesi, ada namanya inflasi, kemudian ada namanya volatilitas pasar, kemudian barangkali Bapak Ibu mencermati kondisi terakhir, bagaimana risiko nilai tukar, itu juga akan berpengaruh ketika Bapak Ibu barangkali adalah mengelola sektor atau mengelola organisasi yang terkait dengan kurs atau valuta asing. Kemudian yang tidak kalah penting tentu adalah ada geopolitical risiko. Ini dulu kita nggak pernah membayangkan bahwa Amerika memberikan tarif yang beragam kepada berbagai negara, antar satu negara dengan negara lain berbeda tarifnya, tergantung kepentingan dan juga tergantung tujuannya. Kita tidak pernah membayangkan itu dan akhirnya sekarang kita di era itu. Kemudian tentu kalau dulu perang dagangnya itu hanya dalam konteks perang dari sisi persaingan produknya dari sisi quality, saat ini perangnya bukan lagi di sisi quality dan produknya, tetapi juga bagaimana dari sisi proteksi kepentingan negara itu menjadi lebih besar daripada sekedar kepentingan korporasi maupun kepentingan konsumen. Kemudian juga tentu Bapak Ibu melihat banyak beberapa negara yang memang ada konflik dengan negara-negara besar seperti paling gampang adalah Amerika, ada namanya sanksi perdagangan dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, di era sekarang tentu Bapak Ibu saya lihat di chapter di salah satu slide atau di salah satu materi manajemen risiko ini adalah terkait dengan risiko lingkungan. Tentu Bapak Ibu tidak pernah membayangkan bahwa iklim berubah, kemudian terjadi berbagai turunannya, termasuk juga ada banjir, ada kekeringan, kemudian ada perubahan iklim, kemudian suhu bumi juga semakin panas, sehingga itu mengakibatkan berbagai kerugian ataupun berbagai hal yang dapat mengurangi dari sisi keuntungan ketika perusahaan atau mungkin bisnis dilakukan. Dan yang tidak kalah penting tentu sekarang Bapak Ibu tentu mendengar yang namanya net zero emission. Harapannya itu adalah ke depan itu ya, emisi yang sifatnya karbon, yang sifatnya membuat bumi semakin panas, ini juga berkurang. Tentu dari sisi teknologi, Bapak Ibu sekalian, dengan perkembangan teknologi yang sedemikian pesat, kita melihat bahwa ada AI ini terus terang banyak sekali memberikan disruption ya pada berbagai bidang yang lain. Banyak sekarang posisi-posisi tenaga kerja karyawan itu banyak digantikan oleh AI. Kemudian kalau kita lihat juga paling gampang contohnya adalah layanan call center
itu juga banyak sekarang banyak digantikan oleh AI. Bahkan nanti ke depan beberapa hal, termasuk juga kalau kita lihat di beberapa negara maju untuk sektor kesehatan, skill, kemampuan, knowledge, experience yang dimiliki oleh seorang dokter itu diakumulasikan menjadi AI. Kemudian ketika ada pasien datang dan sebagainya, dengan database AI itu melakukan memeriksa dan sebagainya, sehingga itu lebih canggih daripada dokter yang memang dokter secara manual yang memang dia sekolah, karena dia langsung merefer pada database, dan itu cepat sekali perkembangannya. Dan tidak kalah penting tentu kalau Bapak Ibu ada yang bergerak di sektor website, kemudian sektor IT teknologi, ada namanya cyber attack, dan tentu korbannya juga banyak, membuat berbagai hal terjadi. Yang berikutnya tentu ada database. Database itu yang seperti jual beli data dalam konteks Indonesia, karena kita di negara yang apa-apa harus fotokopi KTP dan sebagainya, kemudian data itu banyak disalahgunakan, banyak diperjualkan di underground yang memang itu mengambil keuntungan. Ini berbagai risiko yang perlu difahami. Dan yang tidak kalah penting tentu adalah dari sisi risiko sosial, bagaimana terjadi ketimpangan, kemudian polarisasi sosial, ini juga ada di era saat ini. Oke. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bahwa yang tidak kalah penting adalah bagaimana resiko-resiko yang itu adalah bersumber ataupun sedikit banyak itu merupakan hasil dari inovasi. Karena memang inovasi itu seperti dua sisi mata uang, Bapak Ibu sekalian, kalau dalam konteks manajemen risiko. Dari sisi operasional tentu dengan adanya inovasi, organisasi, perusahaan, mungkin pemerintah, ataupun individu, itu akan lebih efisien dalam mereka bekerja, mereka menyelesaikan tugas, menyelesaikan layanan, dan sebagainya. Kemudian dari sisi produk, tentu dengan adanya inovasi itu akan melahirkan produk dan layanan baru. Efeknya tentu adalah produk maupun layanan yang lama ini akan tergantikan. Kemudian juga inovasi ini mendorong akses pasar lebih luas, dan juga daya saing bisa meningkat secara pesat. Namun di balik itu semua, Bapak Ibu sekalian, inovasi ini juga menghasilkan seperti misalkan adalah AI, yang itu tentu banyak hal yang tentu menimbulkan risiko, baik dari contoh pertama ada dari segi privasi, mulai dari sisi regulasinya, mulai dari bagaimana bias menilai apa hasil pekerjaannya dan sebagainya. Organisasi seperti kampus adanya AI ini juga perlu diwaspadai, karena dulu manual. Nah, sekarang dengan adanya AI ini, ketika Pak Rizkin memberikan tugas makalah, 5 menit 5 menit petunjuk ataupun mungkin panduan untuk membuat makalahnya dikirim, 5 menit berikutnya makalahnya sudah selesai dengan bantuan AI dan sebagainya. Tentu ini juga saya manfaatkan ini. Izin Bapak Ibu sekalian, ini karena di sini ada dekat masjid, saya izin sebentar Pak Rizkin ya. Iya Pak Wan. Suaranya kencang banget, ini ada semuanya dekat. Iya, iya Pak Wan.
Omongannya. Nah, kamu udah diterima belum statusnya? Jarang. Oke, makasih Bapak Ibu. Kami lanjutkan dan Pak Rizkin ini tadi. Saya keluar. Nih, sudah terlihat Bapak Ibu semuanya ya. Mohon maaf. Screen-nya sudah terlihat Pak Rizkin ya di ini. Sudah, Kak Papan? Oke,
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ya. Saya tadi nyeting ulang karena dari tadi nggak terlihat dari Bapak Ibu semuanya. Kalau kita lihat sekarang dengan inovasi itu juga tadi merupakan dua sisi. Sisi yang lain tentu kalau kita lihat dari sisi fintech itu ada potensi-potensi fraud, kemudian ada cyber risk, kemudian kalau dari sisi e-commerce, data kita Bapak Ibu semuanya, kita biasanya kan Bapak Ibu biasanya kalau terutama ibu-ibu sih biasanya kan punya ini ya apa yang biru atau yang merah biasanya Bapak Ibu atau yang pink ya. Ini eh, apa ini saya nyebut merek aja ya, misalkan Bapak Ibu punya akun Tokopedia, kemudian Shopee dan sebagainya. Ketika Bapak Ibu mensubmit data pribadi, tentu kan di situ akan disampaikan data pribadi mulai dari tentu adalah nama, kemudian nomor HP, kemudian barangkali adalah data terkait pribadi lainnya, data lain dan sebagainya. Tentu kalau ini dikumpulkan dari seluruh pelanggannya, ini juga berpotensi juga menjadi data breach yang bisa diperjualbelikan di pasar-pasar underground. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu belajar green energy, tentu ada namanya risiko transisi. Risiko transisi itu apa sih Bapak Ibu semuanya? Jadi ada yang namanya adalah paling gampang contohnya begini Bapak Ibu semuanya. Saat ini sebagian besar pembangkit kita, pembangkit listrik yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya dari batu bara. Padahal dalam konteks green energy, batu bara itu kan termasuk relatif tidak ramah lingkungan. Sehingga banyak upaya untuk mendorong agar batu bara ini bisa dipensiunkan dini. Ketika dipensiunkan dini tentu butuh biaya dan sebagainya untuk membangun pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan. Nah, ini merupakan risiko transisi. Ketika ada risiko transisi ini tentu juga ada harga, ada biaya yang harus perlu dikeluarkan oleh otoritas maupun oleh bisnis tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti ada pertanyaan langsung aja ya Pak Rizkin ya, bisa jump in ya. Atau nanti di akhir Pak Rizkin biasanya. Oke, langsung nggak apa-apa Pak Wawan. Oke, Interaktif aja, oke. interaktif aja ya Bapak Ibu semuanya. Monggo, Oke. ada hal-hal yang barangkali nanti perlu dikonfirmasi. Tentu karena ini udah kelasnya udah mau selesai, tentu kita sifat overview, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Kalau kita lihat dulu di zaman-zaman mungkin 20 tahun atau hampir 30 tahun yang lalu Pak Rizkin ya, kita mengenal yang ada di paling kiri ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini tiga tiga berapa ya? Tiga ini ya. Tiga 10 kalau nggak salah ya. Dulu kita mengenal namanya merek Nokia, kemudian ada Kodak, kemudian ada Canon dan sebagainya. Eh, Mereka akhirnya hilang di peredaran, bukan karena teknologinya, tetapi karena memang dari sisi ketidakmampuan untuk beradaptasi dari apa dari perusahaan tersebut, dari organisasi tersebut. Tentu cerita paling ini adalah ketika CEO-nya Nokia kalau nggak salah ya, ketika dia di salah satu panggung, kemudian dia disodorin oleh MC-nya, MC-nya memakai apa punyanya Apple itu, tabletnya punya Apple, kemudian Apple-nya dibanting. Dia mengunggulkan bahwa Nokia dengan berbasis Windows akan unggul. Ya, ternyata kita lihat sekarang yang akhirnya berjaya adalah yang berbasisnya adalah Android dan sebagainya. Jadi tentu dalam konteks inovasi ada risiko di situ. Ketika risikonya teknologinya berubah, ya tentu perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi harus menyesuaikan juga. Ini adalah perusahaan film yang tentu kita lihat beberapa juga sudah berganti. Oke, dalam konteks risiko, kita lihat dalam konteks tradisional mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang kerja di sektor perbankan, ini sangat familiar dengan risiko-risiko ini, atau mungkin yang Bapak Ibu yang bekerja di sektor asuransi atau sektor-sektor yang memang sektor keuangan yang
barangkali terkait dengan pembiayaan dan sebagainya. Ada di situ kalau kita secara tradisional, kita mengenal adanya risiko kredit. Kemudian ini saya tidak perlu jelaskan ya Bapak Ibu sekali ya, kan udah kelas-kelas terakhir ya apa itu risiko kredit dan sebagainya. Tentu kita diskusi saja secara umum bahwa ada namanya risiko kredit, bagaimana kredit itu memiliki risiko ketika terjadi gagal bayar dan sebagainya. Kemudian ada risiko likuiditas, ini dalam konteks bahwa ketika paling gampang adalah ya ketika kita pegang uang cash itu tentu lebih liquid dibandingkan ketika kita pegang aset tetap gitu. Sehingga tentu di situ ada risiko likuiditasnya di situ. Dan dalam konteks risiko operasional tentu kita sehari-hari Bapak Ibu dimanapun bekerja pasti eh, akan berhadapan dengan risiko operasional ini. Di kampus pun ada risiko operasional, misalkan listrik mati, kemudian internetnya mati, dan sebagainya adalah risiko-risiko operasional. Kemudian dalam konteks yang lebih sektor lain ada risiko pasar. Ini adalah bagaimana terkait dengan kondisi pasar keuangan seperti apa, apakah memang sedang naik atau sedang turun. Kemudian yang terakhir itu adalah risiko hukum. Ini yang kita lihat dalam konteks risiko operasional. Dalam konteks risiko baru di era baru ini ada namanya tadi AI risk, artinya risiko yang disebabkan oleh kecerdasan buatan ini. Kemudian ada juga cyber security risk, kemudian ada climate risk, kemudian ada ESG risk, dan ada geopolitical risk. Ini adalah risiko baru yang terus berkembang dan tentu kita tidak memungkiri di masa depan juga akan ada risiko-risiko baru. Yang ingin saya sampaikan di slide ini adalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita belajar manajemen risiko, tentu pattern, kemudian pola, kemudian skema, kemudian identifikasinya, mitigasinya tentu harus menyesuaikan dengan perkembangan risiko tersebut. Tentu kalau di era sebelumnya kita fokus pada risiko sifatnya tradisional ini, di era sekarang kita harus tahu ada risiko baru yang muncul. Oke, kemudian kalau kita lihat bahwa konteksnya barangkali kalau kita menjalankan perusahaan atau Bapak Ibu di sektor korporasi bisnis, dulu fokusnya pada profit, tetapi dalam konteks kita kalau kita belajar tentang sustainability, tentang keberlanjutan atau kesinambungan, bahwa sustainability atau kesinambungan itu bukan sesuatu yang sifatnya opsi atau pilihan, tapi suatu yang sifatnya menjadi suatu kewajiban. Jadi kalau kita lihat bahwa perusahaan tidak hanya lagi fokus pada profitnya, tetapi juga harus melihat bagaimana dari sisi dampak sosial, dampak sumber daya manusianya. Kemudian yang terakhir tentu adalah dari sisi bagaimana kelestarian lingkungannya. Kemudian kalau Bapak Ibu melihat, mungkin ada juga yang mulai mengkaitkan dengan P berikutnya adalah propet. Artinya ya mungkin kalau yang beragama Muslim, dalam konteks ya apa yang menjadi sesuai dengan keyakinannya. Artinya bagi yang Muslim tentu ada prophet itu adalah Nabi, mungkin bagi yang non-Muslim tentu dengan keyakinan masing-masing. Artinya profitnya iya, berdampak sosial atau berdampak terhadap humannya juga, lingkungannya juga. Yang terakhir tentu adalah selaras dengan keyakinannya. Ini dalam konteks dinamika perkembangan terkait bisnis maupun di sektor pemerintahan saat ini. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ESG framework ini juga berkembang. Kami di Kementerian Keuangan ini juga mengembangkan berbagai instrumen yang berbasis ESG ini. ESG ini apa sih? Artinya adalah segala sesuatunya ini, E-nya itu adalah dari sisi ekonominya. Jadi bagaimana itu bisa berkembang. Kemudian ada sustainability tadi, bagaimana dari sisi sumber daya manusianya, kemudian dari sisi governance, bagaimana dari sisi tata kelolanya. Ini perkembangannya luas banget Bapak Ibu sekalian. Di sektor KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha, ini juga ada frameworknya sendiri. Kami di pemerintahan juga mengeluarkan framework terkait ESG tersebut. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan yang juga terkait dengan instrumennya.
ada namanya sustainability framework yang konteksnya adalah dalam penerbitan surat berharga, baik yang berbasis syariah maupun yang konvensional. Ini tentu ketika kita dalam konteks manajemen risiko, bagi Bapak Ibu barangkali di perusahaan atau mungkin di organisasi pemerintahan ataupun di Pemda dan sebagainya, tiga hal ini menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi, tentu harus dipenuhi karena ini adalah tuntunan perkembangan dan juga adalah kebutuhan dari sisi perkembangan bisnis saat ini. Oke, Bapak Ibu semuanya. Ini kalau kita lihat lebih detail lagi bagaimana ESG ini bukan sekedar tren, tetapi bagaimana ESG ini menjadi sebuah framework, sebuah alat, sebuah tool, sebuah payung, sebuah monitor untuk mengelola risiko di organisasi. Jadi kalau kita melihat konteks risiko operasional ini memastikan bahwa proses, sistem, kemudian mekanisme itu operasional itu berjalan sesuai apa yang menjadi standarnya. Kemudian dalam konteks risiko lebih jangka panjang itu adalah bagaimana keberlangsungan itu juga tetap terjamin. Kemudian bagaimana risiko reputasi karena saat ini ketika di dunia digital saat ini reputasi ini bisa hilang dalam sekian saya bilang sekian menit atau sekian jam karena sesuatu tindakan atau suatu kejadian atau suatu aktivitas yang itu membuat runtuhnya resiko reputasi. Ini sesuatu yang dibangunnya bertahun-tahun, tapi dalam sehari dua hari ini bisa langsung hilang. Tentu untuk resiko reputasi ini perlu karena kepercayaan publik, mungkin Bapak Ibu yang memiliki produk kepercayaan konsumen itu wajib atau harus dijaga. Kemudian tentu ESG ini juga akan memperkuat bagaimana akses ke pendanaannya karena memang banyak investor, banyak pelaku pasar modal atau pelaku di sektor usaha tentu memperhatikan bagaimana ESG ini tidak sekedar tool dan alat tapi bisa diimplementasikan dan menjadi prasyarat ketika perusahaan atau organisasi atau bisnis atau bahkan pemerintah mengakses pembiayaan atau pendanaan dari sektor keuangan. Yang terakhir tentu adalah risiko hukum. Kita mengetahui bahwa dalam konteks Indonesia, kalau Bapak Ibu belajar terkait dengan pembiayaan berkelanjutan, OJK pun sudah mengeluarkan payung hukumnya. Oke. Kemudian ini ada namanya greenwashing risk. Greenwashing risk itu artinya apa sih Bapak Ibu sekalian? Jadi greenwashing itu adalah satu skenario atau satu skema bahwa seolah-olah produknya itu adalah ramah lingkungan atau produknya itu adalah memiliki nilai yang selaras atau mendukung keberlanjutan dari lingkungan. Seolah-olah, namun pada realnya atau pada kenyataannya itu hanya semacam semacam cover saja, hanya semacam ininya saja, cover saja. Pada realnya itu tidak terjadi. Sehingga ini yang disebut saat ini adalah namanya greenwashing atau pencitraan lah kira-kira seperti itu. Ini beberapa kejadian kalau kita lihat ini juga sudah barangkali Bapak Ibu di Google juga sudah keluar. Volkswagen ini mereka melakukan manipulasi terkait data emisi kendaraan diesel sehingga akhirnya didenda oleh otoritasnya di Amerika sebesar 30 miliar US dollar. Ini juga gede banget Bapak Ibu sekalian kalau di konteks kita. Ya tentu negara semakin maju tentu penerapan hukumnya atau pemberlakuannya juga akan semakin ketat. Kemudian dari sisi dampak organisasinya juga tentu adalah hilangnya reputasi, kemudian kepercayaan investor menurun, dan juga tentu akan semakin besar tuntutan untuk transparansinya. Ini greenwashing yang sekarang memang marak ada di berbagai sektor atau bisnis, tapi beberapa seperti saya sampaikan tadi, beberapa tertangkap karena terbukti ternyata hanya greenwashing saja. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita lihat dulu, dulu mungkin 10 tahun lalu, 20 tahun lalu yang namanya climate change atau perubahan iklim itu adalah sesuatu yang mungkin masih belum banyak dibicarakan orang.
Eh, Namun saat ini itu sudah semakin banyak literatur, semakin banyak organisasi, perusahaan, bahkan negara memasukkan climate change itu sebagai risiko dari finansial. Bahkan dalam konteks kami di pengelolaan risiko fiskal, kami sudah masuk ke dalam bagaimana kita memetakan terkait risiko bencana itu. Jadi beberapa barang milik negara yang memang itu potensi risiko terkait banjir, bencana alam dan sebagainya ini besar, ini juga kita berikan mitigasi seperti adanya asuransi dan sebagainya. Kemudian perubahan iklim ini selain tadi menghasilkan banjir, bencana dan sebagainya, juga mengakibatkan produksi dari sektor pertanian, dan sektor-sektor yang lain juga terganggu. Akibatnya tentu adalah kondisi inflasi meningkat, kemudian pertumbuhan melambat, kemudian juga akan paling berat adalah terjadinya instabilitas sosial. Ketika berbagai faktor tersebut membuat kehidupan ekonomi semakin sulit, kemudian dari sisi politiknya juga tidak ter apa tercover secara baik. Nah, ini saat ini, jadi memang risiko keuangan itu sifatnya saat ini sistemik, mulai dari climate risk, business risk, akhirnya menjadi fiscal risk. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dari risiko bisnis menuju risiko fiskal dalam konteks keuangan negara, risiko fiskal tentu adalah segala sesuatu yang bisa mempengaruhi atau mengancam stabilitas ekonomi. Tentu dalam konteks risiko fiskal ada namanya risiko konteks APBN-nya, bagaimana APBN tersebut mendapatkan tekanan, dan ada risiko fiskal penerimaannya tidak sejalan dengan kebutuhan belanjanya. Kemudian dalam konteks pembiayaannya juga kesulitan akses di pembiayaan di pasar internasional. Kemudian dalam konteks utang negara juga terjadi kenaikan beban utang, juga ada refinancing risk. Refinancing risk ini adalah utang yang jatuh tempo kemudian ditukar dengan utang yang tenornya lebih panjang. Tentu dalam jangka panjang menengah, dalam konteks risiko fiskal ini juga perlu dijaga dari sisi stabilitasnya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini dalam konteks fiscal risk untuk landscape di Indonesia. Jadi di Indonesia itu kita ada manajemen risiko keuangan negara itu sudah semakin komprehensif. Dari kita belajar Bapak Ibu sekalian dari krisis tahun 97-98, ketika itu resiko belum terpetakan, teridentifikasi secara komprehensif, sehingga ketika terjadi shock atau terjadi sesuatu yang berakibat cukup besar dalam APBN itu belum termitigasi. Nah, belajar dari situ, pemerintah kemudian mengelola manajemen risiko keuangan negara ini secara lebih komprehensif, terukur, dan juga berbasis framework yang jelas dan akuntabel. Jadi ketika kita memetakan fiscal risk landscape di Indonesia, di situ kita memetakan dari sisi risiko makroekonominya, kemudian dari risiko pasar keuangannya, kemudian dari risiko kontingensinya. Kontingensinya adalah risiko yang perlu kita identifikasi, yang bisa jadi itu akan muncul menjadi real risiko, atau sesuatu yang memang sifatnya belum pasti. Nah, kemudian juga ada risiko bencana, karena memang Indonesia adalah negara yang di zona yang rawan dengan bencana, sehingga perlu selalu dihitung bagaimana perubahan iklim dan sebagainya itu berpengaruh terhadap fiskal kita. Itu dalam konteks framework kita di pengelolaan fiskal di Indonesia. Kemudian bagaimana negara ini mengelola risiko? Ini tentu yang pertama adalah sama bagaimana secara framework. Risiko itu tentu harus kita identifikasi. Dari identifikasi tersebut, risiko itu bisa kita petakan.
mana yang risikonya ringan, sedang, berat. Kemudian dari dipetakan itu tentu kita harus melihat juga bagaimana dampaknya, bagaimana probabilitasnya. Kemudian yang tidak kalah penting tentu adalah bagaimana kita memitigasi, strategi apa yang perlu kita lakukan untuk memitigasi risiko dari potensi risiko yang akan muncul tersebut. Yang berikutnya tentu adalah dilakukan monitor, pemantauan dan pelaporan. Kemudian tentu adalah dikomunikasikan dengan para stakeholder. Kami dulu biasanya ketika memonitor, mengelola satu risiko, misalkan adalah risiko terkait nilai tukar dan sebagainya, kami melakukan langkah-langkah ini, kemudian nanti berulang. Ketika nanti sudah di tahapan ini, nanti akan dilakukan evaluasi perbaikan, apa hal-hal yang perlu diperbaiki. Sebentar itu ada. Kemudian kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini contoh yang paling yang paling mungkin besar 6 tahun lalu, ketika Bapak Ibu minum bentar. 6 tahun lalu kita tidak pernah menyangka akan datang namanya COVID-19. Waktu itu saya baru balik dari Australia. Ketika di Australia waktu itu sudah terdeteksi Bapak Ibu sekalian, di satu area atau satu wilayah itu ada yang terkena COVID, kemudian dilakukan isolasi di rumah sakit dan sebagainya. Di Australia waktu itu sudah aware Bapak Ibu sekalian, sudah lumayan ketat kondisinya. Kemudian ketika saya di Indonesia sebagaimana tentu kita memahami waktu itu awareness-nya, kewaspadaannya atau alarmnya belum sesensitif ketika di Australia. Jadi waktu itu ketika kami balik ke Indonesia, ke Jakarta, waktu itu masih situasinya masih relatif sih aman gitu, masih dianggap masih baik-baik saja. Bahkan baru kemudian sebulan 2 bulan kemudian itu baru menyadari bahwa ternyata memang COVID ini memiliki dampak yang luar biasa. Dalam konteks risiko fiskal, dampaknya ini beberapa hal yang kami sarikan. Yang pertama adalah dari sisi pendapatan negara turun drastis. Jadi waktu itu karena aktivitas ekonomi terbatas, kemudian tidak bisa melakukan ekspor dan sebagainya, adalah waktu itu pendapatan negara otomatis turun karena memang pajaknya mengalami penurunan. Kemudian di sisi lain Bapak Ibu semuanya, kalau kita ingat belanja negaranya melonjak karena waktu itu kebutuhan kita untuk memvaksin, karena kita meyakini kebijakannya bahwa semua warga yang memenuhi syarat itu divaksin, sementara vaksinnya juga ke warga itu waktu itu adalah gratis, sementara pemerintah harus membayar nilai sekian, itu juga menjadi suatu penyebab belanja ini melonjak. Tentu pengambil kebijakan melihat bahwa memang menyelamatkan nyawa, menyelamatkan masyarakat itu lebih prioritas, lebih urgent, sehingga waktu itu bagaimanapun berapapun biayanya untuk menyelamatkan masyarakat itu ditempuh sehingga belanja negaranya relatif melonjak, lumayan tinggi. Kemudian tentu karena belanjanya melonjak, pendapatannya turun, otomatis defisit APBN melebar sehingga pengambil kebijakan di tahun 2020 melebarkan defisitnya boleh melebihi dari 3%. Tentu waktu itu ada Perpu 1 2020, kemudian menjadi undang-undang, itulah menjadi dasar bagaimana kita menangani COVID itu dari sisi fiskalnya. Kemudian tentu karena defisitnya melebar, tentu utangnya meningkat tajam karena memang sebagian besar dipergunakan untuk menyelamatkan masyarakat. Karena memang pendapatan negaranya turun drastis, sementara kebutuhan belanjanya tidak bisa ditunda karena menyangkut nyawa para masyarakat dan sebagainya. Alhamdulillah beberapa hal juga sudah dilakukan dari sisi mitigasinya. Jadi waktu itu ada program PEM
pemulihan ekonomi nasional dengan berbagai turunannya. Bahkan waktu itu kalau beberapa keluarga juga mendapatkan bantuan baik secara tunai maupun dalam bentuk barang dan sebagainya. Kemudian pembiayaan juga dikelola lebih fleksibel karena memang situasinya adalah darurat. Kemudian pemerintah bersama BI waktu itu menyepakati adanya burden sharing. Burden sharing ini istilahnya adalah berbagi beban. Jadi utang yang diterbitkan untuk mengcover belanja negara karena untuk kebutuhan penanganan COVID ini sebagian porsi untuk pembayaran bunganya ini di cover oleh BI juga. Kemudian tadi saya sampaikan relaksasi debitnya lebih dari 3%. Oke, kemudian dari sisi hal lainnya di chat ini ada pertanyaan dari Bu Sekar. Apakah keputusan kenaikan BBM yang baru ini ada juga cara negara mengelola risiko fiskal? Dalam konteks kenaikan BBM tentu pemerintah mengcover yang BBM yang bersubsidi. Kalau di SPBU adalah yang Pertalite ya, Bapak Ibu semuanya ya. Kalau yang Pertamax dan sebagainya itu adalah sebenarnya sudah dilepas di harga pasar. Artinya memang itu keputusan dari sisi bisnis atau korporat, dalam ini adalah Pertamina sebagai penyalur atau sebagai yang diberikan mandat untuk mendistribusikan BBM di Indonesia. Kemudian tentu negara ketika melakukan exercise berbagai risiko itu di exercise mana yang kira-kira memang memungkinkan untuk dikelola atau di-manage. Ya tentu saat ini dari sisi tadi kalau belanja subsidi untuk BBM-nya yang sifatnya BBM bersubsidi memang itu masih tercover, tapi kalau memang tadi kenaikan harga BBM yang yang non subsidi itu memang diserahkan kepada mekanisme pasar. Dalam hal ini adalah Pertamina tentu melihat berapa besar harga ekonomisnya dan itu akan dijual di harga ekonomis tersebut. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian kalau terkait dengan studi kasus untuk yang climate risk and fiskal. Jadi risiko dari perubahan iklim itu tidak hanya berdampak pada banjir dan sebagainya, tetapi juga berdampak juga pada nilai ekonomi dan daya tahan dari infrastruktur yang ada. Sehingga kalau kita lihat adanya bencana banjir dan sebagainya, beberapa waktu yang lalu kita lihat juga banyak bencana di Indonesia itu merusak berbagai aset publik yang nilainya triliunan rupiah. Tentu itu adalah bagaimana climate risk ini perlu kita kelola. Kemudian tentu dalam sektor pertanian dan sebagainya akan ada gangguan pangan, gangguan kekeringan, kemudian berbagai timbulnya hama dan sebagainya, sehingga itu juga perlu diakses. Dan yang tidak kalah penting, tadi saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa adanya kenaikan harga minyak dunia tentu akan mendorong kenaikan subsidi untuk bahan bakar yang disubsidi. Dan yang terakhir tentu adalah adanya pertumbuhan melambat karena memang dari si produktivitas menurun, aktivitas masyarakat juga menurun, kemudian penerimaan pajaknya berkurang. Jadi memang dari risiko iklim ini dampaknya luas kemana-mana dan tentu pada ujungnya adalah akan berpengaruh pada pembangunan nasional. Oke. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang tidak kalah penting tentu adalah kalau kita belajar di konteks organisasi Bapak Ibu yang mungkin di perusahaan maupun di bisnis maupun di organisasi pemerintah mengenal namanya reputation risk. Reputation risk itu adalah reputasi sesuatu yang memang tidak terlihat. Mungkin tidak, beberapa perusahaan brand itu bisa menghitung nilai brandnya, nilai reputasi, nilai brandnya. Tetapi dalam konteks reputasi ini juga kadang-kadang juga nilainya
sangat tidak ternilai karena memang untuk mengembalikannya itu relatif sulit. Jadi kalau dulu reputasi risk mungkin lebih banyak kepada sesuatu yang sifatnya fisik, sesuatu yang terlihat dari gedung, properti, kemudian dari berapa banyak investasi dilakukan, produknya seperti apa, teknologi seperti apa. Tetapi saat ini reputasi risk ini lebih kepada seberapa besar stakeholder itu percaya, memiliki trust terhadap organisasi kita. Tentu dalam konteks bisnis atau perusahaan dan sebagainya, trust ini menjadi ketika konsumen itu akan membeli barang atau mungkin investor tadi akan berinvestasi dan sebagainya. Kita akan membeli barang itu tergantung seberapa percaya. Oke. Berikutnya digital era saat ini, reputasi tadi saya sampaikan terkait dengan reputasi ini bisa berubah dalam sekejap. Contoh paling gampang adalah dulu krisis itu berkembang dalam minggu ke minggu. Tapi sekarang krisis ini berkembang dalam menit ke menit. Sebentar. Ini terus terang saya ngalami juga di tahun 2023. Di kami terkena salah satu krisis karena mungkin Bapak Ibu mengikuti juga salah satu anak mungkin pejabat atau pegawai itu melakukan kekerasan ya terhadap orang lain, kemudian di apa terindikasi bahwa itu anaknya pejabat dan sebagainya, kemudian menjadi viral dan kemudian menjadi krisis berkembang. Itu perkembangannya sangat cepat banget Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam hitungan menit, jam itu ininya berbagai terkait dengan reputasi ini apa ya mengembalikannya itu butuh waktu yang lama. Jadi mungkin dalam waktu sehari 2 hari yang awalnya itu gara-gara insiden yang sebenarnya tidak langsung tetapi memang reputasi karena dianggap merepresentasikan organisasi sehingga berkembang cepat. Biasanya memang dimulai dari media sosial Bapak Ibu, menjadi viral, jadi viral kemudian menjadi dianggap menjadi baik atau benar, menjadi persepsi publik, kemudian juga mengakibatkan kepercayaan turun. Dalam konteks Bapak Ibu di bisnis juga akan mengakibatkan nilai perusahaan menjadi turun. Dalam konteks organisasi publik seperti kementerian atau lembaga juga trust dari masyarakat juga akan turun ketika ini tadi reputasinya tidak dikelola secara baik. Bahkan kadang-kadang di era sekarang ini banyak sekali yang sifatnya adalah tiruan atau palsu, fake, pakai AI itu menjadi viral, dipercaya publik. Akhirnya ini juga mempengaruhi organisasi. Itu di era saat ini. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu semuanya, bahwa dalam konteks tadi risiko, komunikasi ini memegang peran yang sangat penting. Bahwa kalau dulu barangkali di sektor bisnis itu perusahaan bikin produk, dijual atau dimarketingkan, selesai. Tapi saat ini ternyata hal itu tidak cukup Bapak Ibu semuanya, bahwa karena resikonya tumbuh, kemudian sekarang di masing-masing perusahaan atau organisasi ada namanya corporate secretaries atau corporate communication-nya yang memang mengelola komunikasinya. Bagaimana komunikasi itu, kalau dulu memang dalam konteks sekedar untuk menyampaikan pesan, menyampaikan informasi, namun saat ini komunikasi ini adalah bagian integral dari manajemen risiko. Artinya apa? Artinya ketika tim komunikasinya bisa mendeteksi seawal mungkin adanya suatu kejadian peristiwa yang akan berpotensi menjadi risiko lebih besar, ini tentu akan lebih baik. Dalam konteks ini, early warning ini menjadi sesuatu yang sangat urgent untuk diimplementasikan. Dalam konteks kami ketika mengelola pengelolaan pembiayaan risiko, kami juga ada namanya
di luar komunikasi, artinya di luar krisis manajemen protokol di komunikasi, kami ada juga krisis manajemen protokol di konteks pasar keuangan di SBN-nya juga kami ada dan kami menerapkan ini, artinya secara mekanik, secara sistem ketika IHSG naik, yield naik dan sebagainya itu langsung alarmnya akan nyala. Kemudian tentu itu akan dilanjutkan dengan berbagai aktivitas, berbagai kebijakan yang sudah dirancang ketika untuk menangani kondisi tertentu. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, komunikasi itu sebagai early warning, kemudian di sisi lain juga sebagai trust building. Artinya contoh sebagai misalkan kampus, kampus pun juga dalam konteks komunikasi, mohon maaf, ada beberapa kampus yang apa eh, ter apa ya ini itu akhirnya imbasnya kemana-mana. Mungkin mahasiswanya bahkan mungkin yang Bapak Ibu mohon maaf kalau kemarin mengikuti yang lagi viral di media sosial beberapa waktu lalu, ada kampus, ada mahasiswa dengan mahasiswa. Kalau dulu kan mahasiswa dengan mahasiswi ya Pak Rizkin, kalau sekarang dengan mahasiswa dengan mahasiswa melakukan tindakan yang tidak apa ya, tindakan tidak etis di lingkungan kampus. Kemudian nggak tahu ada yang merekam, kemudian di viral. Ini akhirnya apa? eh, Bergejolak menjadi viral kemudian menjadi tuntutan di masyarakat. Sebentar, saya izin minum sebentar, Pak. Itu padahal bukan dari sisi apa, bukan dari sisi dosen atau aktivitas pengajaran dan sebagainya, tetapi ini dari sisi aktivitas di luar. Bahkan kalau yang agak ini mungkin Bapak Ibu mengikuti beberapa waktu lalu banyak, mohon maaf, banyak profesor-profesor di satu kampus, saya tidak nyebut kampusnya, itu ternyata apa paper atau jurnalnya itu adalah jurnal predator, sehingga akhirnya diteliti kemudian ternyata benar, kemudian itu juga mengakibatkan akreditasi dari kampusnya kemudian diturunkan dan sebagainya, dan itu menjadi berita viral nasional. Kemudian tentu itu juga mengakibatkan reputasi juga menjadi turun, sehingga tentu tim komunikasi harus bisa bergerak. Jadi memang komunikasi ini bagian dari manajemen risiko, bagaimana komunikasi ini bisa membangun kepercayaan publik dan investor. Tentu di setiap manajemen risiko ada yang namanya krisis manajemen, bagaimana mengelola narasi, respon, dan sebagainya ini secara cepat. Kami apa di Kementerian Keuangan dalam konteks krisis manajemen ini di beberapa unit atau di beberapa fungsi ini sudah embedded, artinya sudah terimplementasikan dan juga apa ya istilahnya sistematika, artinya kadang juga ada simulasi dan sebagainya. Mungkin berikutnya tentu adalah bagaimana komunikasi ini bisa engage, bisa menjadi satu tool, satu instrumen bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu, berikutnya adalah tentu Bapak Ibu di sini mengambil kelas kelas magister manajemen ya Pak Rizkin ya. Artinya mengambil kuliah magister manajemen tentu harapannya adalah Bapak Ibu akan menjadi future leader, kira-kira seperti itu, pemimpin masa depan uh, apa di berbagai organisasi atau berbagai perusahaan atau berbagai institusi atau di berbagai hal yang bidang yang sekarang digeluti atau dijalani. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dalam konteks kepemimpinan dari sisi manajemen risiko, kami melihat bahwa yang diperlukan yang pertama sebagai seorang pemimpin yang mengedepankan risiko, artinya adalah yang dia bisa melihat risiko itu, future risk leader itu, yang pertama adalah bagaimana bisa memahami, menganalisis
situasi yang kompleks dan multidimensi ini menjadi sesuatu yang sederhana. Artinya ketika kita bisa menyederhanakan apa yang terjadi mungkin sesuatu yang kompleks, uh, itu kita berarti kita memenuhi prasyarat pertama. Itu dalam konteks bahwa di sini adalah critical thinking. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, critical thinking penting, namun tidak cukup. Butuh tool atau butuh kemampuan untuk bisa melakukan data analitik. Data analitik itu adalah bagaimana kita melihat berbagai data, berbagai fenomena, berbagai insight. Kemudian dari data, insight maupun fenomena yang ada itu kita bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Karena kalau keputusannya itu salah, tentu imbasnya akan berdampak besar pada organisasi atau perusahaan atau unit atau institusi. Kemudian tentu setelah kita mengetahui berbagai opsi untuk mengambil keputusan, tentu kita akan melakukan berbagai skenario. Skenario itu dirancang, kemudian termasuk juga contingency plan-nya, rencana cadangannya itu apa. Dan yang tidak kalah penting, Bapak Ibu sekalian, kemampuan seorang leader dalam konteks futurist leader bahwa dia harus bisa menyampaikan pesan risiko kepada stakeholder tersebut dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Artinya bahasa yang sederhana, bahasa yang positif dan berani. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, salah satu skill yang perlu diperlukan di era sekarang ini adalah bagaimana mengintegrasikan ESG itu dalam strategi bisnis dan tentu bagaimana memanfaatkan AI ini. Karena mau nggak mau ada AI, ya kita tidak boleh tidak berinteraksi, tetapi adalah sekarang adalah bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kita lihat mungkin banyak tugas, banyak makalah dan sebagainya, banyak paper sekarang pun diproduksi oleh AI. Tentu kita AI ini membantu, tetapi peran kita sebagai human, sebagai manusia, tentu kita harus bisa melakukan verifikasi, melakukan konfirmasi mana hal-hal yang memang sesuai dan mana yang hal-hal yang memang perlu diselaraskan. Karena memang konteksnya AI ini kadang-kadang kalau kita tidak memberikan konteks yang tepat, jadinya adalah halusinasi, sesuatu yang kadang-kadang mengada-ada. Ini setidaknya 6 hal Bapak Ibu sekalian dalam kompetensi pemimpin masa depan yang berbasis risiko ini yang perlu dipahami oleh setiap manajer, setiap mungkin supervisor atau general manager atau mungkin direksi dan sebagainya di masing-masing unit organisasi atau institusinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi perbedaannya kalau risk leader dan risk manager itu adalah ketika melihat sesuatu risiko, risk manager itu akan bersifat reaktif terhadap risiko itu. Tetapi kalau risk leader itu tentu dia akan lebih bersifat proaktif dan antisipatif. Artinya sudah melihat 2-3 langkah ke depan itu seperti apa. Kemudian kalau dalam konteks risk manager itu hanya fokus pada pemenuhan compliance atau kepatuhannya. Tetapi kalau dalam konteks risk leader itu lebih kepada nilai-nilai manajer ini adalah meminimalkan ancaman. Jadi kalau kita lihat dalam konteks adalah misalkan COVID, ada risiko, dan konteks perspektif risk manager dia akan meminimalkan ancaman, namun dalam konteks risk leader dia akan mengubah itu. Dulu kita ingat ketika COVID itu orang mau belanja, mau beli apapun takut. Kemudian muncullah fenomena, kalau mungkin Bapak Ibu, ini ada namanya sayur box dan sebagainya. Jadi pesan sayur atau pesan bahan makanan via online dan sebagainya. Itu yang terjadi. Artinya di sini mengubah risiko jadi peluang. Kemudian kalau risk manager itu bekerja dalam silo, silo itu adalah terpisah-pisah, terkotak-kotak sesuai bagian, sesuai unitnya, sesuai subbabnya, sesuai direktoratnya, sesuai tim kerjanya. Tapi dalam konteks risk leader ini bekerja lintas fungsi. Jadi memang risk leader ini tidak hanya bekerja untuk mengelola ancaman, tetapi bagaimana mentransformasi risiko yang ada itu menjadi keuntungan bagi organisasi. Artinya kalau misalkan paling gampang kalau kita di kampus di ngambil kuliah, mungkin ada risiko bahwa deadline. Biasanya kalau yang terkendala ini, kalau yang berbasis risk leader ya tentu akan melihat bahwa oh ini ada risiko
yang bisa diubah menjadi peluang ketika deadline-nya pendek, ya tentu apa yang perlu dilakukan. Oke, kemudian saya lanjut Bapak Ibu. Ini risk landscape-nya ke depan Bapak Ibu semuanya, bahwa ya, global risk itu akan semakin terkoneksi, kompleks, dan juga semakin sulit untuk diprediksi dan juga semakin sulit untuk dikontrol. Bapak Ibu tentu tidak membayangkan bahwa terjadi perang Israel-Iran, kemudian Selat Hormuz akhirnya ditutup, kemudian 20-30% pasokan minyak dunia itu melewati selat itu, sehingga ketika selatnya ditutup, otomatis akan mengganggu suplai dari minyak dunia. Juga tentu perdagangan lainnya. Nah, ini terkait risk dominonya, bahwa tentu dari sisi geopolitikalnya, kemudian energinya, kemudian dalam konteks makroekonominya inflasi, kemudian suku bunga juga akan naik, kemudian ekonomi akan mengalami perlambatan. Artinya kalau kita dalam konteks risiko di era baru ini, kita harus memahami bahwa risiko itu tidak bisa berdiri sendiri, bahwa kita melihat risiko ini adalah bergerak dan saling terhubung dalam bentuk jaringan atau risk network yang kompleks. Ini adalah terkait dengan konteks risiko global makro di era saat ini maupun ke depan. Kemudian ini Bapak Ibu semuanya, mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada satu dua yang mudah dalam posisi manajerial yang mungkin level puncak atau mungkin level middle. Tentu ada hal-hal yang kita lihat. Kalau dulu seorang CEO atau seorang direktur utama atau seorang pimpinan itu biasanya susah untuk tidur, ya, maksudnya masih terjaga ketika malam dan sebagainya. Dulu di era dulu tentu yang dilihat adalah ini economic uncertainty, bagaimana resesi, inflasi, dan polaritas pasar global itu mempengaruhi, kemudian juga kelangkaan talenta digital, juga faktor kepemimpinan, kemudian juga ada ketidakpastian dari peraturan, kebijakan, dan terakhir tentu adalah dari sisi adanya ketegangan global, termasuk juga adanya perang dagang dan juga perang yang lain. Tentu yang sekarang dilihat juga tidak hanya sekedar hal yang sifatnya tradisional, tapi yang sifatnya kekinian, yaitu ada ancaman cyber security, kemudian ada ancaman dari AI tadi, kemudian perubahan iklim, kemudian yang tidak kalah penting di era yang sekarang apa-apa itu ditentukan oleh netizen, yang maha benar itu kan netizen, ya. Itu juga banyak krisis yang dimulai dari media sosial ini. Kalau kita nanti Bapak Ibu bisa mengecek gara-gara krisis reputasi, krisis apa ini banyak terjadi karena faktor awalnya adalah di era media sosial. Oke, Bapak Ibu, ini tadi yang kami sampaikan di slide sebelumnya, bahwa AI ini resikonya besar. Jadi benar memang itu produktif, efisien, kemudian mempermudah pengambilan keputusan, data inovasi baru juga akan lahir, kemudian ada personalisasi pelanggan. Namun di sisi lain, bahwa adanya AI ini juga akan membuat pengangguran, penggantian beberapa tenaga kerja secara besar, kemudian juga akan timbul bias algoritma, deep fake, dan disinformasi. Itu sudah beredar banyak banget saat ini. Kita lihat ada yang sifatnya hoax, ada sesuatu yang sifatnya disinformasi. Kemudian tentu diperlukan satu kondisi bagaimana ada potensi terjadinya fraud, cyber fraud secara canggih. Kalau kita suka nonton film, ya, film-film fiksi ilmiah dan sebagainya, melihat masa depan itu ketika teknologinya itu maju, advance, kemudian terjadi berbagai kondisi-kondisi tidak kriminal yang itu sesuatu yang memang karena faktor tadi teknologi. Kemudian juga tentu dalam konteks regulatori atau peraturan tentu akan ada gap, karena memang seringkali peraturan itu menyesuaikan atau mengejar tertinggal di belakang kemajuan teknologi itu. Dan Bapak Ibu semuanya, ini tadi yang climate risk ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat dari sisi fisik ada banjir, kekeringan, gelombang panas, kenaikan muka laut,
Tapi kalau dari sisi risiko transisi, tadi saya sampaikan ada carbon tax di beberapa negara, di beberapa bursa sudah ada namanya carbon trading dan sebagainya. Artinya karbon itu bisa diperdagangkan. Kemudian juga ada risiko-risiko transisi yang lain adalah karena perubahan regulasi, kemudian ada pergeseran investasi, juga kadang-kadang ada perubahan transisi kepemimpinan, baik yang daerah maupun yang nasional, itu juga memiliki risiko terhadap hal-hal yang terkait dengan organisasi. Itu kemudian, nah ini jadi kalau Bapak Ibu belajar terkait dengan ESG, tentu Bapak Ibu akan memahami banyak konsep, tetapi secara garis besar ESG itu adalah harus ada nilai ekonomisnya, harus ada nilai sosialnya, juga harus ada nilai tata kelola yang baiknya. Tentu kita melihat ESG ini, pertanyaan paling valid saat ini adalah apakah ESG ini menciptakan nilai atau hanya menambah biaya. Itu yang tentu perlu kita lihat lebih jauh. Oke, dalam konteks negara, Indonesia ini juga sudah mengimplementasikan, tadi saya sampaikan, Indonesia merupakan negara yang menerbitkan sovereign green sukuk pertama kali di dunia. Oke. Oke, saya ke pertanyaan dulu dari Bu Ernawati, seberapa besar dampak lonjakan kurs saat ini terhadap pembangkaan beberapa operasional maupun pilihan bahan baku impor baik dalam negeri dan perusahaan dan mitigasi untuk menghadapi agresinya. Oke, secara garis besar kalau terkait kurs dengan perusahaan tentu harus di mapping, karena tadi kita belajar manajemen risiko, harus diidentifikasi dulu apa saja yang terdampak dari perubahan kurs atau kenaikan kurs tersebut dalam konteks yang relevan dengan perusahaan itu. Bisa jadi bahan bakunya apakah impor, kalau impor itu kira-kira kenaikan bahan baku akan membuat harga jualnya naik berapa persen. Kemudian selain bahan baku impor, apakah ada faktor lain, apakah mungkin barangkali punya pendanaan pembiayaan yang bersumber dari mata uang asing, itu seberapa besar, itu juga tentu perlu dilihat. Artinya kalau dalam konteks menjawab pertanyaan dari ini, seberapa besar dampak lonjakan kurs terhadap ini bahan baku dan sebagainya, karena konteks perusahaan ya tentu masing-masing perusahaan tentu kita harus mapping, harus identifikasi secara case by case, tidak bisa kita lihat karena memang exposure masing-masing perusahaan itu tentu memiliki exposure yang berbeda-beda. Oke, next saya balik ke yang Green Sukuk. Jadi Indonesia ini sejak tahun 2018 sudah menerbitkan namanya Green Sukuk. Green Sukuk itu adalah surat berharga syariah negara yang berbasis syariah dan juga memiliki underlying proyek-proyek yang sejalan atau selaras atau mendukung proyek keberlanjutan. Artinya adalah membangun proyek-proyek infrastruktur yang tidak menambah tadi emisi CO2 dan sebagainya. Green Sukuk ini diterbitkan pertama kali 2018. Indonesia merupakan negara pertama yang menerbitkan Green Sukuk ini. Hasil dari penerbitan ini digunakan untuk apa? Lingkungan, kemudian juga untuk membangun berbagai pembangkit yang terbarukan. Nah, termasuk juga adalah bagaimana salah limbah itu dikelola secara berkelanjutan. Tentu dari sisi inovasi, Green Sukuk ini merupakan salah satu inovasi bagaimana negara ini mencoba mengelola risiko fiskalnya itu secara berkeberlanjutan. Oke, ini tadi sudah saya sampaikan di slide sebelumnya terkait fiscal risk management. Lanjut saja. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ketika terjadi krisis yang diuji bukan hanya perusahaan tapi juga negara, karena memang akan diuji terkait dengan kredibilitasnya, kemudian bagaimana ruang fiskalnya, kemudian dari sisi akses pembiayaannya seperti apa, tata kelolanya seperti apa, dan juga bagaimana bertahan dari krisis yang ada. Artinya memang dalam konteks fiscal risk, berbagai faktor atau hal ini menjadi matter dan juga saling berdampak. Oke. Kemudian ini saya sampaikan tadi bahwa reputasi bisa hilang dalam satu unggahan viral.
ini memang benar sekali. Kita harus berhati-hati di era digital saat ini. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan, bertanya Pak, apa strategi mitigasi yang paling efektif bagi pengeluaran pada bahan baku impor? Tentu dari sisi mitigasi risikonya adalah yang pertama tentu adalah kita harus memetakan ya, tadi memetakan seberapa besar bahan baku impor itu berpengaruh terhadap apa, produk kita. Tentu kalau mitigasinya, kalau kenaikan bahan baku impor, tentu kita harus melihat bahwa ada yang namanya ya skema-skema seperti hedging dan sebagainya. Kalau memang kebutuhan untuk dolarnya tinggi, tentu bagi beberapa perusahaan bisa melakukan itu. Tapi dalam dalam konteks sektor UMKM yang bahan baku impor, yang barangkali dari sisi likuiditas, dari sisi finansialnya terbatas, ya tentu menyesuaikan. Ya salah satu strategi ya kalau memang harga nggak bisa dinaikkan, ya tentu apakah dari sisi quantity yang dikurangi, ataukah memang dari sisi halanya. Kemudian juga mungkin kalau memang memiliki vendor-vendor atau supplier-supplier yang memang bisa kontrak jangka panjang, itu juga bisa menjadi salah satu strategi mitigasi. Artinya ketika kontraknya sudah setahun atau 2 tahun dengan harga yang mungkin di caps berapa, tentu di situ bisa menjadi salah satu mitigasi strategi. Hal lainnya ya tentu bagaimanapun ketika harga naik dan sebagainya, ketika efisiensi dari sisi operasional produksi nggak bisa ditekan, ya mau tidak mau ya harganya tentu perlu disesuaikan. Itu kemudian saya lanjutkan. Ini tadi terkait dengan strategi komunikasi, bahwa komunikasi ini sekarang bagian daripada manajemen risiko, bagaimana kita bisa mencegah, memproteksi, kemudian mempercepat pemulihan reputasi krisis itu, dan juga yang terakhir tentu bagaimana kita membangun dukungan dan kepercayaan dari stakeholder. Oke, bagaimana kita melihat secara terintegrasi bagaimana risiko ini. Jadi dari risiko dalam konteks Bapak Ibu nanti menjadi manajer atau menjadi pengelola perusahaan atau menjadi direktur dan sebagainya, tentu harus dilihat bahwa ada operasional risknya, ada finansialnya, strategi, SG, reputasi, dan terakhir itu dari leadership dan governance. Governance lebih kepada bagaimana tata kelolanya itu selaras dengan nilai-nilai yang memang ESG dan sebagainya. Oke. Ini saya benar ada tugas kelompok, tapi kayaknya udah malam ya Pak Rizkin ya. Nanti mungkin kita tanya jawab saja. Ini kayak sudah slide-slide terakhir. Ini ya nanti mungkin nanti coba disimulasikan nanti mungkin di kelas berikutnya ya Pak Rizkin ya. Karena Ya, ini sudah siap. malam. Ini, kami coba buatkan ada skenario bahwa Bapak Ibu adalah seorang CEO, ketika harga minyak turun gratis, kemudian mengubah model bisnis, kemudian juga carbon tax mulai diperlakukan, kemudian media sosial juga menyoroti isi lingkungan. Ini bagaimana kita mengidentifikasi, bikin risk matrixnya, melakukan prioritas apa yang perlu ditangani, mitigasi dan sebagainya. Tentu ini adalah studi kasus. Saya lihat karena di rencana pembelajaran semester itu ada laporan atau apa ya, mungkin ini nanti bisa menjadi salah satu bahan. Ya, ini refleksi kalau mungkin barangkali Bapak Ibu 10 tahun yang akan datang jadi seorang CEO atau menjadi seorang menteri keuangan atau seorang direktur BUMN atau seorang pendiri startup. Ini adalah refleksi apa saja yang strategi mitigasi atau pengelolaan risiko yang perlu dikelola secara baik. Jadi ini bahwa kondisi sekarang mau nggak mau, suka nggak suka ya memang belajar itu terus, bahwa belajar lebih cepat itu memang matter, tetapi tidak cukup, butuh adaptasi yang lebih cepat,
Dan yang terakhir tentu tidak hanya sekedar adaptasi, tetapi adalah bagaimana kita bisa mengelola risiko itu secara lebih baik. Adalah kalau kita ini ada quote bahwa apa risiko terbesar itu bukan mengambil risiko, atau kesalahan terbesar itu adalah ketika kita mengabaikan risiko itu, menganggap semuanya sehingga ketika kita menganggap segala sesuatunya baik-baik saja, tapi ternyata apa itu memiliki potensi risiko. Oke. Ah, Oke, ini kira-kira Ada yang yang bisa tanya itu Pak Wawan. oh, iya. Ada yang tanya Pak Wawan. Ya. Oke, dalam konteks digital transformation, apa risiko baru yang muncul dan bagaimana perusahaan harus menyesuaikan framework risikonya? Ya, tentu dalam konteks transformation, kita harus mengidentifikasi apa saja yang berubah. Dari pertama tentu ada dari sisi model bisnisnya, apakah berubah, apakah ada penyesuaian. Kemudian dari sisi setelah model bisnisnya tentu adalah kita harus melihat juga dari sisi stakeholdernya. Stakeholdernya apakah memang berubah, bertambah, atau menyesuaikan. Karena kadang banyak hal itu salah satunya karena stakeholder. Stakeholder ini kan luas ya Bapak Ibu sekalian. Dari sisi ujung sana ada konsumen, di belakang sana ada supplier, kemudian di tengah sana nanti atau di atas itu ada barangkali adalah regulator atau dewan pengawas dan sebagainya. Tentu dari sisi perusahaan harus mengadaptasi, mengidentifikasi tadi secara framework, secara garis besar. Tentu Bapak Ibu sudah belajar di awal bagaimana kita bisa mapping. Ketika kita sudah mapping tadi, assess risikonya, kemudian melakukan risk matrix dan sebagainya. Kemudian ini menjadi satu bagian yang barangkali tidak kalah penting adalah bagaimana itu kita menyusun risikonya. Jadi tidak serta merta kita bisa apa tidak serta merta kita tidak serta merta kita bisa melakukan atau mengimplementasikan atau mengembedded atau apa ya istilahnya mengadopsi suatu manajemen risiko ketika itu tidak terformalisasikan menjadi sebuah tata kelola atau sebuah SOP dan sebagainya. Itu kira-kira ya bisa saya jawab karena dalam konteks ini tentu masing-masing perusahaan tentu beda ya. Perusahaan barang dan jasa tentu berbeda. Barangnya apa? Apakah barangnya adalah barang produksi? Apakah barang yang konsumsi itu juga tentu beda. Jasanya juga tentu beda. Apakah jasanya adalah sesuatu yang sifatnya tradisional ataukah jasa yang sifatnya sesuatu yang membutuhkan apa ya penyesuaian, sentuhan dan sebagainya. Oke, kemudian dalam konteks ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Pak, apakah seberapa besar potensi risiko terjadi greenwashing pada green suko? Ya, dalam konteks green suko kita di konteksnya mungkin dalam konteks negara green suko Indonesia, ini mitigasinya adalah dari sisi pemilihan underlyingnya. Jadi pemilihan underlyingnya itu ini adalah karena Green Suko dari aspek syariahnya kita biasanya melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dalam konteks apa hijau dan hijaunya ya, maksudnya kalangan ini adalah green suku hijaunya atau keberlanjutannya supaya benar-benar green. Kita juga melibatkan adalah ada konsultan hukum, kemudian ada Cicero dan sebagainya. Cicero ini adalah lembaga apa istilahnya lembaga yang memang memverifikasi uh, untuk proyek atau untuk pembiayaan yang berbasis proyek-proyek hijau. Ini dari sisi pra sebelum penerbitannya. Ketika sudah diterbitkan, sudah menjadi proyek, nanti akan ada namanya adalah risk allocation dampak report. Tentu akan dilaporkan dari penerbitan tersebut, proyek tersebut, berapa banyak data atau berapa banyak impact-nya yang dihasilkan dari penerbitan tersebut. Artinya itu kalau dalam konteks Green Sukuk negara kita sudah melakukan mitigasi itu. Dalam konteks Green Sukuk yang diterbitkan oleh corporate,
ya tentu harus ada lembaga yang memverifikasi. Tentu kalau kita buka POJK berapa, saya agak lupa ya, 2022 kalau nggak salah ya. Nah, POJK terkait pembiayaan berkelanjutan, di situ sebenarnya OJK sudah membuat namanya taksonomi hijau, sudah dibagi-bagi. Kemudian tentu ketika memitigasinya ya tentu di awal dari sisi tata kelola di awal. Kemudian di sisi evaluasi atau audit posnya juga tentu perlu dilakukan. Itu kira-kira kalau seberapa besar potensi risikonya ya tentu ini melihat dari sisi karakteristik masing-masing perusahaan atau institusi, kemudian dari sisi masing-masing instrumennya. Dalam konteks risiko yang diterbitkan oleh negara ya kita relatifly eh, memiliki tata kelola yang cukup baik, cukup solid. Artinya dari sisi perannya sebelum penerbitan ini juga sudah dilakukan verifikasi dan sebagainya. Kemudian tahap penerbitan, kemudian tahap setelah penerbitan atau tahap setelah uang itu atau dana tersebut digunakan untuk membangun proyek-proyek yang ada, kita juga melakukan namanya sejenis post audit dan post verifikasi untuk memastikan bahwa dana itu digunakan memang untuk proyek yang berbasis lingkungan tersebut. Itu kira-kira jawaban dari saya. Secara garis besar Bapak Ibu yang bisa kita ambil dari kuliah kita malam hari ini bahwa apapun nanti Bapak Ibu berkarir dimanapun, di unit organisasi apapun, di korporat maupun di organisasi pemerintahan, ketika kita melakukan inovasi tanpa dibarengi dengan manajemen risiko atau manajemen tata kelola yang baik, maka inovasi itu akan menjadi sesuatu yang berbahaya. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah keberlanjutan. Artinya tadi kan kita konteksnya adalah sekarang ini yang apa yang sedang naik daun, ada sesuatu yang sifatnya lagi hijau-hijauan atau biru-biruan. Biru itu adalah, kalau hijau itu adalah lebih kepada proyek keberlanjutan. Kalau biru itu ada ekonomi biru itu adalah dalam konteks lebih kepada keberlanjutan sektor kelautan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum ini, jadi kita juga ada namanya ada green sugo, kita ada juga namanya blue bond. Artinya memang bond atau obligasi yang diterbitkan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan atau kelestarian dari ekosistem yang ada di laut itu. Nah, keberlanjutan tanpa kelola itu juga akan mudah di apa ya, mudah dipatahkan, sifatnya rapuh. Makanya ketika kita pemerintah dalam konteks negara, pemerintah menerbitkan Green Sukuk, kemudian SDGs Bond, kemudian Blue Bond, hal pertama yang kita lakukan adalah menyusun framework-nya dulu. Ketika menyusun framework-nya sudah, kemudian diverifikasi oleh lembaga internasional seperti CICERO dan sebagainya. Kemudian tahap berikutnya adalah dilakukan tata kelolanya, SOP-nya seperti apa. Ketika SOP-nya sudah settle, jalan baru implementasi. Nah, itu yang diharapkan. Kemudian berikutnya tentu bahwa ya tumbuh itu tentu adalah tumbuh tidak hanya sementara waktu, tidak hanya setahun 2 tahun, tumbuh itu dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang tidak kalah penting Bapak Ibu semuanya, kayaknya ini bukan hanya dalam konteks organisasi ya Pak Rizky dan Bapak Ibu. Kepercayaan itu adalah aset berharga. Tidak hanya bagi organisasi, tapi bagi individu juga ya. Karena ya seperti saya ada di sini karena Pak Rizky percaya sama saya. Dan kalau nggak percaya kan saya nggak akan ada di kelas ini. Artinya kepercayaan itu adalah aset berharga, paling berharga bagi organisasi, termasuk juga bagi perusahaan, bagi institusi. Kemudian ke depan bahwa apapun untuk organisasinya, baik kampus, pemerintahan, baik korporasi, perusahaan, bahwa yang bisa mengelola risiko lebih baik, yang bisa memitigasi risiko lebih baik, tentu itu akan survive. Kalau dulu, beberapa era dulu, Jogja itu kan dijuluki oleh banyak menjuluki kota dengan 1.000 kampus ya. Kota kampus di Jogja kan banyak banget, tetapi memang
persaingan dan sebagainya tinggi, artinya itu adalah risiko persaingan dan sebagainya, kampus-kampus tidak bisa melakukan adaptasi dan penyesuaian, dan kita lihat kan beberapa kampus sekarang tinggal nama saja kan. Dulu kalau kita jalan ke Parangtritis itu ada kampus yang gede Pak Rizkin ya. Nah, di Jalan Paris itu Stiker. dan di beberapa area. Oh iya, stiker itu. Kemudian di beberapa area juga dulu ada beberapa kampus dan saya lihat juga beberapa kampus sekarang sudah merger jadi eh, beberapa kampus jadi satu kampus universitas merger. Kemudian karena memang ya dalam konteks ini bagian juga dari manajemen risiko karena memang yang ketika kita tidak bisa mengelola risiko ya tentu kita akan tergerus, ini akan hilang dari peredaran. Itu Bapak Ibu, ini yang terakhir bahwa risiko itu adalah sesuatu yang tidak perlu ditakuti, tetapi risiko itu adalah sesuatu yang perlu difahami atau Oh, dimengerti, dikelola dan juga ditransformasikan menjadi sebuah peluang. Karena pada akhirnya ada risiko, tentu ada peluang di situ. Barangkali ini sebagai slide terakhir saya dari saya Pak Rizky, mungkin dari Bapak ya. Ibu ada pertanyaan monggo, tapi sebelumnya saya kembalikan kepada Pak Rizky. Terima Oke, kasih Pak terima Rizky. kasih kepada Pak Wawan. Kita kasih aplaus dulu. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu eh, dan teman-teman semua, silakan kalau ada yang mau bertanya kepada Pak Wawan langsung, secara langsung tadi kan via chat ya. Monggo, ada? Siapa? Ada yang mau tanya langsung ini? Ada yang mau tanya secara langsung? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau Monggo, bertanya Pak, silakan. Pak Wawan nih. Nah, Oke, ini Pak bagaimana Ridwan. Silakan, Pak Ridwan. finansial seperti pendidikan, kesehatan atau LSM, apakah pendekatannya berbeda atau sama, Pak? Halo? Iya, halo Pak. Gimana Pak? Mohon maaf Pak, tadi LSM. Gini, Pak. Halo, Iya, halo. Kedengaran, Pak? iya, oke Pak. Silakan Pak. Ya. Bagaimana manajemen resiko diterapkan di sektor non-finansial seperti pendidikan, kesehatan atau LSM? Apakah pendekatannya berbeda atau sama, Pak? Hmm. Itu Baik, aja mungkin, Pak. iya, baik. Langsung aja Pak Rizky. Monggo, Pak Wawan. Langsung aja, Pak Wawan. Iya, baik. Eh, Silakan, Pak Wawan. iya, tentu kalau kita belajar manajemen risiko Pak Ridwan, tentu manajemen risiko itu harus melihat konteksnya Pak. Artinya pendekatan manajemen risiko secara konseptual umumnya barangkali sama Pak ya. Saya katakan barangkali karena memang cara natur organisasinya kan organisasi itu secara prosedur secara umum sama. Namun ketika lebih didetailkan implementasinya tentu akan berbeda menyesuaikan dengan karakteristiknya. Sama-sama di pendidikan, manajemen risiko kampus swasta dengan kampus negeri kan berbeda Pak ya. Kemudian sesama kampus swasta nih yang bentuknya adalah semacam universitas dengan yang sekolah tinggi atau dengan institut tentu berbeda manajemen risikonya. Eh, Ini. di situ tentu ketika kita menerapkan manajemen risiko dalam organisasi, tentu kita harus melihat yang pertama adalah karakteristik dari organisasinya seperti apa. Harus bisa memetakan terkait tadi berbagai identifikasi berbagai risiko yang melekat atau terkait dengan organisasi tersebut. Tidak kalah penting juga memapping stakeholdernya dari organisasi tersebut. Jadi kalau jawaban saya, ya tentu menyesuaikan dengan karakteristiknya. Artinya kita tidak ada rumus baku, tetapi memang secara konseptual umumnya iya. Secara alur frameworknya, oh risiko itu memang harus diidentifikasi, harus diakses, kemudian ada dimitigasi, kemudian setelah itu harus ada dimonitor, direporting, kemudian balik lagi ada dievaluasi, iya secara garis konsep besarnya. Tetapi ketika kita bicara implementasi, tentu risiko ini menyesuaikan dengan karakteristiknya. Kenapa? Saya sampaikan seperti itu. Kadang-kadang mungkin sama sesama kampus
swasta gitu ya Pak ya. Tapi sumber dayanya kan beda Pak ya. Iya, iya. Nah, nanti kan makanya ketika sumber daya berbeda, karakternya berbeda, itu juga akan menentukan level mana atau akan menentukan sistem apa yang akan digunakan. Contoh paling gampang lah dulu ya Pak ya. Era dulu ketika kita mengelola mungkin di sektor pendidikan, di sekolah dan sebagainya, mungkin Bapak Ibu guru dulu ketika datang ke sekolah atau mungkin dosen datang ke kampus, dulu mungkin tanda tangan di kertas Pak ya, tanda tangan di ini. Era sekarang mungkin era berikutnya ada namanya fingerprint ya. Betul. Kemudian era sekarang semuanya udah geotagging. Jadi udah nggak bisa di ini lagi. Ini kan bagian daripada resiko. Tentu Ya. yang sudah canggih, yang memiliki sumber daya bisa geotagging. Tapi bagi yang memang dari sisi sumber dayanya tidak mencukupi, karena mungkin dari sisi apa berlangganan dan sebagainya cukup mahal, eh, belum bisa bikin sistemnya, ya, sehingga mungkin pakai fingerprint dan sebagainya. Artinya implementasi risikonya itu tentu berbeda. Yang terakhir tentu adalah dari sisi tujuan tadi. Kalau memang tadi lembaga-lembaga pendidikan yang memang nirlaba dan sebagainya tentu kan berbeda dengan lembaga-lembaga yang sifatnya profit walaupun memang sekarang pun secara ya ini ya di sektor pendidikan juga tetap harus ikunya ada iku terkait pendapatan atau terkait ini tetap ada juga itu target juga. Demikian Pak Ridwan yang bisa saya jawab Pak Ridwan. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Ridwan. Ada lagi dari teman-teman yang lain, monggo. Silakan. Masih ada? Oke, kalau tidak ada, sekali lagi mari kita kasih applause untuk Pak Wawan. Oke, Om ini Pak Wawan ada kenang-kenangan Pak Wawan ya dari sertifikat Pak Wawan, sertifikat dari apa MM. Iya, Saya kan siap. Pak Wawan ya. Oh, izin saya nge-share sertifikatnya mana tadi Pak? Ada. Oke. Oh, oke, sudah kelihatan? Belum Pak. Sudah kelihatan belum ya? Oh iya, sudah. Belum kelihatan ya? Sudah Pak, sudah. Eh, wes Sudah. ketok. Sudah. Ampun. Oke. Oke, Pak Wawan. Terima kasih Pak Wawan. Kenangan dari MM atas kontribusi Pak Wawan untuk memberikan pencerahan kepada kami semua yang ada di Fakultas Ekonomi terutama dan Magister Manajemen di UST. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, boleh Mas Eko kita foto bersama, Mas Eko? Siap, Pak. Mas Eko? Siap, Pak. Oke. Saya Bapak hitung Ibu, atau Mas Eko, ini Hitung, kita Mas Eko? tunggu teman-teman untuk buka kamera dulu, Pak. Oke, silakan teman-teman. Teman-teman bisa buka. Mm-mm. Bisa, teman-teman. Ini yang ibu-ibu biasanya langsung nyari jilbab dulu, Pak. Enggak aman dari tadi di jilbab. Oh, udah. Tarik. Siap. Melayu-melayu saya. Heeh. Jadi sepertinya udah. Izin, 1, 2, 3. Oke.
Kedua, Oke, sebentar, Pak. Kok malah macet laptopku, Pak? satu, dua, Satu, dua, tiga. tiga. Oke. Oke. Selanjutnya, satu, dua, tiga. Se- Selanjutnya, satu, dua, tiga. Masih ada Mas Eko? Sampun, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya kira untuk sesi pada malam hari ini sudah cukup ya, sudah selesai. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pak Wawan atas pencerahannya untuk malam hari ini. Dan Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah berkenan hadir untuk kuliah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Wawan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada yang kurang, ada yang salah dari kami. Ada Mas Hendra yang raise hand. Mas Eko ada apa Mas Eko? Sudah presensi semua ya? Monggo yang presensi nanti. Ya Oke, ampun, Pak. saya kira cukup untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak, kasih Terima Pak kasih Wawan. Bapak. banyak ya, Pak. Pak Ibu, ya, izin pamit. Terima kasih, Pak Kasih, Pak. Izin Wawan. pamit ya, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Sama-sama. Pak. Izin, Oke Mas Eko. Pak, pamit ya Mas Eko. Siap, Pak. Izin. Bapak Ibu, izin menutup Zoom.